saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat kau nangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, 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 Tuhan. Oh, sembah Dia Tuhan. Haleluya, haleluya, Saudara, pagi ini kita ada di hadirat Tuhan. Kita ada di dalam bait Allah. Hari ini kita beribadah kepada Dia. Apa sebetulnya makna ibadah? Ibadah artinya kita datang memberi sesuatu kepada Dia. Kita datang memberi pujian kepada Dia. Tujuan kita datang untuk menyenangkan Dia. Karena Dia sudah berkati kita, Dia sudah tolong kita, Dia sudah jaga kita, Dia sudah memenuhi kebutuhan kita. Mungkin keadaan-keadaan kita terganggu untuk kita mau beri penyembahan kepada Dia. Tapi saudara, fokusmu harus kepada Dia. Pagi ini, arahkan hatimu kepada Dia. Biar Tuhan disenangkan hari ini. Biar Tuhan disukakan hari ini. Biar Tuhan dibahagiakan hari ini. Karena kau datang untuk menyembah Dia, untuk puji Dia, untuk menyembah dan meninggikan Dia. Haleluya. Saat percaya Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur
Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami pada pagi yang diberkati ini Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang terlewati. Tapi kami semua boleh menerima berkat dari firman-Mu. Jadikan firman-Mu suatu pewahyuan dalam hidup kami yang sanggup mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami, mengubah cara pandang kami, sehingga hidup kami berubah hari demi hari, menyenangkan Engkau dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita, amin. Haleluya. Pagi ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berkenan di hati Tuhan. Ya, siapa orang yang bisa berkenan? Yang Tuhan katakan orang yang berkenan, bukan orang yang sempurna. Ya. Mari kita lihat dari Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 ya. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 ya. Mari kita lihat sama-sama pembacaan firman Tuhan. 2 ayat saja, saya ajak kita bangkit berdiri. Karena 2 ayat saja ya, mari kita bangkit berdiri ya, baca dengan suara keras firman Tuhan. Katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan atau Allah berbicara, aku telah mendapat Daud bin Isai atau anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ya, Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, Tuhan sendiri yang menyatakan, saudara. Dan dari Daud itu muncul Yesus Kristus. Ya, saudara, kita kenal siapa Daud. Ya, Daud itu seorang pemberani, ya. Alkitab mengatakan bahwa dia itu seorang pemberani, ya. Setiap kali saudara, domba-domba gembalaannya diserang oleh singa atau serigala, Daud selalu hadapi, ya. Daud tidak pernah takut, saudara. Bahkan satu waktu orang-orang Israel lari terbirit-birit atas ancaman Goliat, Daud maju, saudara. Bahkan Alkitab katakan Daud memenggal kepala daripada Goliat. Jadi saudara lihat, Daud itu seorang pemusik, ya. Dia seorang pemain kecapi, dia seorang pemusik, dan setiap kali dia memainkan musik, saudara, roh-roh jahat yang keluar dari yang ada dalam Saul itu keluar, ya. Jadi saudara, Daud ini seorang multi talenta, saudara, ya. Dia itu tidak malu untuk mengekspresikan cinta dia kepada Tuhan. Dia bisa menari-nari,
di hadapan orang banyak, dan bagi istrinya itu satu penghinaan. Tetapi Daud melakukan itu dengan sepenuh hati, saudara. Kalau kita lihat di dalam Pemazmur, kalau sampai hari ini kalau saudara ke Israel, disebut bendera Israel itu disebut bintang Daud, ya. Mereka sangat menghormati satu pribadi Daud, saudara. Tapi Daud, saudara, bukan orang yang sempurna, ya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak cari orang sempurna, ya. Tuhan cari orang yang mau diubahkan, ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Daud itu juga pernah melakukan dosa, ya. Daud itu pernah melakukan dosa. Dalam 2 Samuel dikatakan bahwa, ya, Daud itu pernah melakukan kejahatan di hadapan Tuhan sebagai raja. Waktu orang-orang semua sementara pergi berperang, dia tinggal sendiri di istana, saudara. Dan saudara, Alkitab katakan, ya, dia suruh Yoab untuk memimpin peperangan itu. Dan Alkitab katakan Daud sendirian di istana. Tiba-tiba, saudara, dia melihat seseorang yang sementara mandi. Ternyata waktu dia lihat, ternyata itu siapa namanya, saudara? Ya, siapa? Batseba, ya. Dan dia cari tahu siapa orangnya, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa perselingkuhan, ya. Saudara ingat bahwa dosa itu punya sifat, ya. Kalau kita baca di koran, ada orang yang tidak maksud membunuh, dia mencuri, tapi karena dia kedapatan mencuri, terpaksa dia membunuh, ya. Jadi dosa itu punya sifat, ya. Sifat dosa itu membuat orang, saudara, untuk apa, saudara? Sifat dosa itu membuat orang itu membuat lebih, ya. Kalau kita tanya, saudara, kita lihat dosa, dia membuat lebih. Orang yang korupsi, saudara, pertama-tama dia ambil sedikit, ya, tapi dia rasa nyaman, dia ambil tambah banyak lagi, ya. Karena apa? Dosa itu membuat orang terus bertahan, ya, terus bertahan, saudara. Dosa itu juga membuat saudara lebih daripada apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan, ya. Pernah seseorang pukul temannya sekolah sampai hampir pingsan dan hampir mati, saudara. Ternyata hanya gara-gara nyontek. Dia mau nyontek di teman dia tidak mau. Dia pukullah teman. Padahal tidak rencana untuk memukul, hanya menyontek saja, saudara. Tetapi karena temannya ini, saudara, tidak mau dia nyontek, akhirnya dia pukul. Pukul akhirnya jadi fatal, saudara. Ya, kalau saudara lihat kasus-kasus pemerkosaan, sebetulnya awalnya dia hanya mungkin nonton ya film porno mungkin, ya. Tiba-tiba ndak pikirkan apa, tiba-tiba dia nonton, tiba-tiba ada seseorang lewat. Nah, akhirnya dia melakukan. Jadi saudara, awalnya hanya biasa. Daud juga seperti itu, saudara. Ya. Dia jatuh dalam perselingkuhan dan dia mulai buat satu strategi, saudara. Apa ya? Dia mulai merancangkan satu pembunuhan. Dia panggil siapa, saudara? Dia cari tahu siapa suami dari Batseba. Dia panggil, saudara. Dia titipi surat. Dalam surat itu menyatakan, sebetulnya bunuhlah aku. Tapi Uria ini tidak tahu. Ya, dia minta tolong Uria bawa surat itu ke siapa, saudara? Siapa yang memimpin? Yoab. Yoab kan pemimpin perang. Isi surat itu, ya. Jadi saudara, yang membawa surat yaitu bunuh aku itu adalah siapa? Uria sendiri. Daud pintar dalam strategi, saudara. Dia pikir tidak ada yang tahu. Kan besok lusa kan
Uria mati pun kan tidak tahu kan dia mati di perang, kayak dia dibunuh orang. Ya, saudara, akhirnya saudara kita lihat satu persatu, saudara. Akhirnya Alkitab katakan apa, saudara? Ya, taruhlah aku di peperangan yang paling sengit. Waktu Yoab membaca itu peperangan itu, saudara, karena Yoab adalah pemimpin perang, pertempuran yang paling sengit. Akhirnya, saudara, ya, Uria mati dalam pertempuran itu. Ya, Uria mati dalam pertempuran. Jadi, saudara, dosa itu mempunyai sifat. Ya, dosa itu membuat orang buat lebih daripada apa yang dia pikirkan. Membuat orang senang dalam apa yang dia. Jadi semua itu sebetulnya hanya mulai dari iseng-iseng. Mulai dari biasa-biasa. Ya, mulai dari ya chatting-chatting misalnya. Ya, mulai dari ya yang say hello. Orang Kupang kan biasa panggil. Wah, suami orang pun dia panggil sayang. Wah, dalam hati saya, istri saya tidak pernah panggil sayang di rumah. Sayang, tolong dolo ini. Wah, saudara. Pertamanya sayang, nggak apa-apa ya, sudah. Tapi rasa-rasa kata sayang itu selalu terngiang-ngiang. Mulai buat strategi, saudara. Ya, karena apa, saudara? Dosa itu punya sifat. Jadi setiap orang mungkin tidak pernah rencanakan dia bunuh. Tapi mungkin dia hanya mau maling, mungkin mau curi sedikit. Tapi waktu dia curi, saudara, kedapatan, saudara. Nah, saksi ini dan kedapatan ini dia bunuh. Ya, supaya menghilang. Jadi, saudara, awalnya, saudara, ya. Jadi, saudara, kita lihat dari kisah Daud. Ya, Daud pikir, saudara, dengan dia buat strategi yang luar biasa, tertutup rapi. Tapi ada mata yang melihat. Amin. Mata Tuhan melihat. Tuhan suruh Nathan pergi. Kasih ingat kepada dia. Saudara, untuk ingatkan pembesar juga itu nggak gampang, saudara. Ya, untuk tegur pembesar. Saya pikir Nathan ini orang yang sangat berani, raja loh. Bisa-bisa dia pancung kepala lu di situ. Ya, amin. Waktu Tuhan suruh Nathan, bagi saya Nathan ini seorang yang luar biasa. Kenapa, saudara? Berani. Saya enggak, pasti dia bergumul semalaman. Ya, kenapa, saudara? Karena tidak semua orang mau terima teguran. Ada orang yang ditegur aja sudah bisa ngambek berhari-hari, saudara. Ya, ditegur aja, hati-hati. Jadi, saudara, di setiap orang saudara boleh sukses, saudara boleh berhasil. Harus ada orang yang saudara dengar. Kalau tidak, engkau dalam keadaan bahaya. Kenapa, saudara? Alkitab katakan disinilah Tuhan melihat ini orang yang berkenan. Amin. Ini orang yang luar biasa. Bagi Tuhan dosa itu biasa. Tapi bagi Tuhan bagaimana dia mau keluar dari dosa. Bagaimana cara dia mau menyelesaikan. Itu yang penting bagi Tuhan. Tuhan memahami siapa kita. Tuhan mengerti kekurangan, kelemahan kita. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan lihat bagaimana caranya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara. Itu yang membuat, bukan Daud itu orang yang suci, tidak. Ya, bukan Daud itu orang yang sempurna, tidak. Sehingga Tuhan bilang dia orang yang sangat berkenan di hatiku. Bukan karena dia itu terlalu sempurna, tidak, saudara. Saya mau tunjukkan bagaimana perjalanan seorang Daud, bahwa dia juga seorang pemberani, tapi dia juga seorang yang jatuh. Tetapi, saudara, Alkitab katakan, mari kita lihat 2 Samuel 11, bagaimana Tuhan berbicara kepada Nathan untuk menyampaikan kepada Daud. Ya, mari kita lihat. Dua Samuel pasal 11 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Kita lihat sama-sama, mari.
2 Samuel ya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimnya dengan perantaraan siapa? Uria. Jadi Uria sendiri yang bawa surat itu. Ya, isi suratnya itu apa saudara? Mari kita lihat ayat yang ke-15. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Ya. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Saudara, itu surat yang dibawa oleh Uria. Ya. Surat yang untuk membunuh dia. Dan setelah itu saudara, Daud pikir habis. Tapi ingat saudara, Tuhan melihat. Ya, Alkitab katakan Tuhan menyuruh Nathan untuk pergi ingatkan kepada siapa? Kepada siapa saudara? Kepada Daud. Waktu Nathan pergi saudara, Alkitab katakan Nathan membawa sebuah cerita kepada Daud. Ada 2 orang, seorang kaya, punya banyak hewan, banyak kali hewan, ya, banyak kali domba, kambing. Ada seseorang yang miskin juga, punya 1 ekor domba. Tiap hari dia pelihara domba ini, dia jaga, dia rawat. Tiba-tiba orang kaya ini buat pesta. Waktu dia buat pesta, dia tidak potong kambing dombanya, dia pergi ambil ini orang miskin punya domba untuk sembelih, untuk pesta. Waktu Daud dengar itu, Daud bilang kurang ngajar dia, bunuh dia. Nathan bilang engkau orang. Waktu Daud dengar itu, Daud orang yang cukup rendah hati. Daud orang yang cukup rendah hati saudara. Sehingga dia katakan di dalam 2 Samuel, mari kita lihat pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Mari kita lihat sama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu Tuhan, pengampunan Kau berpulihkanku. Mari sama-sama. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudara, di sini hebatnya Daud. Daud tidak mengelak. Daud bilang, mana saksinya? Daud tidak katakan Daud bersalah. Kenapa dia boleh mandi telanjang di depan saya? Dia tidak katakan, namanya orang mandi harus telanjang lah. Amin. Dia tidak bersalahkan, dia tidak memberikan intimidasi apapun kepada Nathan. Itu yang bagi Tuhan seorang pribadi yang luar biasa. Itu yang menggugah hati Tuhan. Bagi Tuhan, dia mengerti saudara dan saya. Bagi Tuhan dia paham saudara. Makanya waktu Daud katakan, aku dilahirkan dari dosa. Tapi saudara, yang membuat hati Tuhan tergerak, hati Tuhan, yaitu saudara, ya, dia walau dia raja besar saudara, dia orang utama di negara itu, ya, dia istilahnya presiden lah, ya, dia raja, dia buat apa saja tidak ada yang bisa takluk kepada dia. Tapi saudara, kita lihat seorang Daud yang luar biasa, ya. Bagaimana reaksi saudara waktu engkau ditegur? Bagaimana reaksi saudara waktu engkau dinasihati? Oh, saya sudah pendeta besar. Kadang-kadang sudah berpikir khotbah sudah terlalu banyak, ditegur susah saudara. Ya, selalu menghakimi orang lain, selalu mencas orang lain dan sebagainya saudara. Ya, Daud itu orang yang orang bilang full. Powernya luar biasa. Tetapi saudara, dia memiliki hati yang rendah. Saya tahu di sinilah letak hati Tuhan kaget waktu lihat. Ya. Karena Tuhan tidak pernah benci orang berdosa. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa yang mau dipulihkan, mau dibereskan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, itu sebabnya Tuhan katakan, aku telah menemukan seorang. Aku menemukan seorang. Dan Alkitab kata menemukan di situ artinya sesuatu yang dicari. Menemukan ada, saya jalan-jalan tiba-tiba ketemu dompet, itu kan saya bukan tidak mencari dompet itu. Tiba-tiba saudara jalan, ada uang jatuh. Ambillah saudara, itu bukan. Tapi menemukan dalam kata sini artinya menemukan karena suatu pencarian. Seperti barangmu yang hilang, sesuatu yang hilang dan engkau cari di mana ya handphone saya tadi, rasanya saya taruh di tempat tidur, kok di mana ya? Di mana cari. Tiba-tiba saudara ketemu. Nah, itu yang dikatakan dalam ayat ini. Aku menemukan. Karena apa saudara? Karena dia mencari. Ya, saya percaya hari-hari ini Tuhan mencari. Bukan Tuhan cari orang sempurna. Tuhan tidak cari orang sempurna. Tuhan cari orang yang hatinya humble, hatinya mau ditegur, hatinya mau dinasihati. Kalau sudah tidak ada lagi yang kau mau dinasihati, saudara, cek engkau dalam keadaan bahaya. Ada ibu-ibu, ada orang tua bilang, Pak, tolong Pak, anak saya susah dinasihati. Anak-anak muda, kalau tidak ada orang yang engkau dengar, engkau dalam keadaan bahaya. Minimal ada orang-orang yang engkau dengar nasihatnya. Karena kita ini orang-orang yang punya rentang terhadap jatuhan, rentang terhadap dosa, ya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Dan saudara, ya, kita lihat di sini bagaimana Daud, saudara, ya, begitu saudara dia datang dengan hancur hati, dia katakan aku, dan dia datang, dia tidak marah kepada Nathan, ya, dia tidak bilang
pasukan bunuh orang ini. Dia fitnah saya. Ya, saudara, tapi Daud dia merendahkan diri. Dia cari Tuhan. Saudara, itu sebabnya saudara. Karena hatinya yang tulus. Ketulusan itu membuat Tuhan bela saudara. Saya ingat satu cerita raja daripada Abimelek. Abimelek ini raja Gerar. Dia ini orangnya tulus. Jadi Abraham ini tipu dia. Abraham bilang, ini bukan istri saya. Ini saudara perempuan saya. Karena Sarah itu kan cantik sekali. Maka saudara, ambillah Abimelek Sarah. Malam-malam dia tidur dengan Sarah. Ya, tidur dengan Sarah, Tuhan datangi dia. Malam ini aku bunuh engkau, Abimelek. Abimelek kaget. Karena orang yang kau tiduri itu istri daripada. Kaget dia saudara. Karena dia tidak punya maksud jahat. Dia itu tulus. Makanya orang tulus itu selalu dibela Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan katakan kepada Abimelek, karena ketulusanmu itu, maka batal semua. Bayangkan. Tulus itu artinya hati sama dengan mulut. Itu tulus. Kalau hati beda dengan mulut, itu bukan tulus. Bulus. Amin. Haleluya. Ya, belajarlah tulus. Ya, kalau kita tulus, selalu akan menang. Selalu akan ada pertolongan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak apa dengan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan ngerti kita. Ya, Tuhan tahu. Itu sebab orang bilang integritas, itu ketulusan. Ya, artinya di dalam sama dengan di luar. Ya, banyak kan orang di luar beda, di luar senyum-senyum, tapi dalam dia maki hancur. Dia dasar ini, ya, segala macam semua saudara. Tapi kalau engkau tulus, Abimelek Tuhan katakan, karena engkau orang yang tulus, maka aku selamatkan, aku bela. Tuhan yang ngomong loh. Ya, karena Tuhan tahu dia tidak punya apa-apa saudara. Saudara, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana Daud, ya. Daud itu dia datang dengan apa adanya. Saudara, kalau kita lihat beda dengan Saul. Saul baru ditegur, dia ini karena ini, karena ini, karena ini. Nah, Tuhan tidak suka. Satu kejatuhan dia, artinya dia orang yang mau tanggung jawab. Ya, mau terima risiko. Itu yang membuat Tuhan itu kagum. Ya, seberat apapun aku siap Tuhan. Aku lakukan dan aku siap untuk menanggungnya. Artinya dia siap. Ya, dia tidak mengkambing hitamkan, dia tidak salahkan siapa, dia tidak salahkan siapa, dan memang dia saudara? Tuhan tahu hatinya Daud, saudara. Dan itu sebabnya saudara, Alkitab mengatakan bahwa pertobatan Daud ini ditulis dalam satu kitab. Ya. Jadi pertobatan, kenapa? Karena Tuhan bilang ini orang hebat, luar biasa. Ya. Dia ini orang dirincikan. Saudara, kita akan lihat sedikit bagaimana Daud, proses pertobatan daripada Daud. Ya, tidak diam-diam tapi terbuka. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ke-51. Mari kita lihat Mazmur pasal 51 ayat yang ke-1. Mari kita lihat sama-sama. Mazmur pasal yang ke-51 Saudara bersyukur kalau ada temanmu masih ingatkan saudara. Itulah teman yang hebat. Amin. Kalau dia puji, semua puji. Oh hebat, hebat. Bahaya saudara. Saudara di pinggir jurang. Tinggal tunggu waktunya kau jatuh. Tapi kalau saudara punya teman yang ingatkan saudara. Nasihati saudara. Ya, dia tegur saudara. Itulah teman. Jangan bilang, dia iri hati, dia benci. Ya, carilah orang-orang seperti itu.
yang bisa menegur engkau. Dan engkau juga siap menerima. Ya, itulah kerendahan hatimu. Ya, itulah kerendahan hatimu. Ya, saudara, kalau engkau mau dengar, engkau mau ditegur, engkau mau dinasihati, ya. Mari kita lihat bagaimana sikap Daud waktu dia mulai bertobat itu. Untuk pemimpin biduan, menurut Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri siapa? Batseba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmatmu yang apa? Besar. Jadi Daud itu datang sebagai raja, saudara. Dia minta belas kasihan Tuhan. Ya, dia tahu Tuhan, aku ini orang yang lemah Tuhan. Ya, aku orang yang mudah jatuh. Aku orang yang mudah rapuh, saudara. Ya, sifat kerendahan dan mohon belas kasihan ini yang membuat Tuhan dibilang ini orang. Selagi kita masih punya bergantung dan berharap, bersandar kepada Tuhan, itu yang membuat hati Tuhan. Saudara, dosa manusia pertama, saudara, yaitu yang diumpan oleh setan. Kalau engkau makan buah ini, engkau tidak perlu lagi bergantung kepada Allah. Jadi waktu setan mencobai Adam dan Hawa, saudara, hal yang pertama yang dikatakan oleh setan, kalau engkau makan buah ini, kau tidak lagi bergantung. Makanya sampai hari ini setan berusaha supaya kita tidak terlalu bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung dengan akal kita, kemampuan kita, kehebatan kita dan sebagainya. Nanti orang Kupang bilang sudah tato adibok baru kita cari Tuhan. Kadang-kadang begitu. Setelah kita usaha, kita masih usaha, masih punya kemampuan. Seperti wanita yang 12 tahun, dia sudah berobat sini sana, dia sudah cari tabib sampai 12 tahun sakit perdana. Akhirnya semua ludes, semua habis. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan menyelesaikannya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tujuan setan hari ini membuat kita melihat mencurigai Tuhan. Makanya sekali-kali kita menghadapi masalah, tantangan, kita mulai pertanyakan Tuhan. Sehingga ada lagu dulu yang lagu ini lagu orang frustrasi. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doa? Itu lagu bukan lagu yang rohani, saudara. Lagu yang mempertanyakan kebaikan Tuhan. Lagu yang mempertanyakan apa kuasa Tuhan. Ya. Tetapi saudara, Tuhan tetap dengar doa saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah tidak dengar doamu. Karena tapi Tuhan tidak semua waktunya dia harus menjawab. Mungkin hari ini, mungkin ada sesuai dengan waktunya Tuhan, karena dia tahu kapan terbaik untuk dia menjawab setiap doamu. Amin. Tapi setiap doa itu didengar Tuhan. Ya, dia taruh telinganya. Telingaku tidak kurang panjang untuk mendengarkan suara. Tanganku tidak kurang panjang untuk menolong. Artinya Tuhan itu selalu siap. Ya, saudara, Daud punya pernyataan pertama dengan Tuhan yang ditulis di sini, saudara. Ini proses bagaimana begitu Nathan ingatkan dia sadar, aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Aku perlu belas kasihan Tuhan. Aku perlu, saudara. Ya. Dan saudara, kita lihat di sini, saudara. Ini yang membuat Tuhan berkenan. Saya percaya pernyataan pertama dia inilah yang ditulis oleh Daud sendiri. Ini pernyataan yang pertama. Begitu Nathan ingatkan dia. Saya katakan Nathan juga tidak yang saudara bersyukur kalau ada Nathan sekarang. Amin. Dia juga pasti bergumul untuk kasih tahu raja. Kan sekarang orang istilahnya bapak senang kan.
Pokoknya bos bikin apa saja, oke bos. Oh ini anak paling baik, pikir bos. Padahal nanti saudara, ya. Tapi Nathan ini hebat saudara, ya. Dia ingatkan seorang raja. Amin, haleluya. Dan begitu Nathan sampaikan, begitu Nathan ceritakan, begitu Nathan sampaikan, Nathan juga Tuhan kasih hikmat kepada dia untuk menyampaikan. Daud katakan, ampuni aku Tuhan, beri aku belas kasihan. Mari kita baca ayat yang selanjutnya. Apa yang dikatakan Daud? Terus ayat yang naik lagi satu ayat. 51 ayat 1, ayat 2, 3, terus ayat 4. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan dan tahirkanlah aku dari apa? Dosa. Ya. Saudara, dia tahu dia kotor. Dia tahu siapa diri dia, ya. Dia tahu bahwa dia perlu dibersihkan oleh Tuhan. Pertobatan itu bukan sekali. Pertobatan itu proses, saudara. Oh, saya sudah bertobat, tapi proses pertobatan itu tiap hari. Amin. Pertobatan itu tiap hari. Ya, sekali awal saudara bertobat, saudara terima Yesus bertobat, tapi prosesnya itu tiap hari pertobatan itu. Ya, karena kita perlu pembersihan, perlu dibersihkan, perlu dikuduskan. Haleluya. Dan Daud akui, dia katakan, aku perlu engkau bersihkan ya Tuhan. Dan terus dia katakan apa saudara? Ya. Ayat yang kelima, mari kita lihat. Aku sendiri apa? Sadar. Awal daripada pertobatan itu sadar. Amin. Sadar akan pelanggaran. Tapi kalau sadar, hanya sekedar sadar, tidak bertobat juga percuma. Misalnya orang merokok, dia sadar, ini gak baik. Tapi dia terus. Kalau misalnya kita mau menuju ke Soe, kita arah ke Baun, kita sadar, oh saya sadar jalan saya salah. Kalau saudara jalan terus, kira-kira sampai di Soe. Atau saudara naik bemo lah, naik bemo dari Kupang menuju Oepura. Saudara naik lampu 6. Di tengah jalan saudara pikir, kayaknya saya naik salah ini. Ini menuju ke Obufu. Tapi saudara hanya bilang, kayaknya saya naik salah ya. Kayaknya saya naik salah. Saudara duduk terus. Kira-kira saudara sampai di Oepura enggak? Enggak sampai. Paling saudara sampai di Obufu. Bagaimana supaya saudara sampai ke Oepura? Saudara harus turun dan ganti bemo. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Itu yang namanya sadar dan kalau sadar ya semua orang sadarlah. Sadar, ini dosa yang saya buat ini membahayakan. Sadar. Tapi nggak berbalik. Sadar, apa yang saya lakukan ini menghancurkan masa depan. Apa yang saya buat ini nanti masa depanku hancur. Sadar, dia tahu. Tapi apa artinya satu kesadaran tanpa engkau berbalik? Makanya Alkitab katakan di sini, ya dia katakan di dalam ayat yang kelima, sebab aku sendiri sadar dan aku bergumul dengan dosa. Makanya dia berbalik. Dia sadar, dia tahu apa yang dia lakukan ini. Saudara. Terus kita lihat ayat yang ke-6.
terhadap engkau sajalah aku berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, ya, kesadaran perlu ada satu tindakan. Nah, dan akhir saudara kita lihat bagaimana Daud itu yang membuat Tuhan itu berkenan. Ingat, Tuhan tidak cari orang sempurna. Tuhan tidak cari orang yang baik. Tuhan cari orang yang mau diubahkan. Tuhan mau cari orang yang mau dinasihati. Tuhan cari orang yang mau diingatkan. Firman Tuhan katakan, Alkitab ini untuk mengingatkan kita, mensadarkan kita. Ya, jadi kalau selagi Tuhan berbicara, siapa yang kukasihi, aku tegur, dan aku ajar. Amin. Ya, kalau Tuhan masih dalam teguran, artinya Dia mengasihi saudara. Ya, Dia mencintai saudara, Dia ingin saudara. Karena apa saudara? Itulah orang yang berkenan. Kita selalu rentang terhadap dosa. Kita selalu jatuh dalam dosa. Hamba Tuhan besar pun, siapapun, kita selalu akan ada hal-hal yang bisa membuat kita jatuh. Begitu kita kuat hari ini, mungkin besok kita lemah. Ya, kita kuat hari ini, bukan berarti kita tetap kuat, saudara. Mungkin kita akan mengalami kelemahan, mungkin kita akan mengalami kekecewaan, mungkin kita akan mengalami saudara, kita akan jatuh. Tetapi saudara, bagaimana engkau bangkit, bagaimana engkau responi apa yang diingatkan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, apa yang diperingatkan Tuhan, itu yang membuat hati Tuhan kagum terhadap engkau hari ini. Kalau engkau mau hidupmu berubah, engkau mau dinasihati oleh Tuhan, minimal ada orang-orang yang di sekitarmu yang engkau takuti, saudara. Haleluya. Minimal ada orang-orang yang engkau dengar. Haleluya. Sehingga itu akan menjadi bagian untuk mengingatkan selalu engkau. Kalau ada temanmu yang selalu ingatkan engkau, yang selalu nasihati engkau, engkau harus katakan, thank you teman. Engkau teman yang paling baik. Engkau teman yang paling baik. Amin. Oleh sebab itu saudara, teguran dari hati yang tulus, hati yang tidak punya maksud tertentu, hati yang tidak pernah mencelakakan, tetapi hati yang tulus. Setiap apapun kalau engkau lakukan dengan ketulusan, pasti firman Tuhan kata, mari kita baca ayat yang Kejadian 20 ayat 6. Mari kita lihat sama-sama. Kejadian 20 ayat yang ke-6. Mari kita lihat sama-sama. Saya jemput semua singar itu naik ke depan. Haleluya. Kejadian 20 kita baca sama-sama. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya. Kepada siapa? Kepada Abimelekh dalam mimpinya. Aku tahu juga engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau. Jadi kalau kita hati tulus, Tuhan cegah kita dari kejatuhan, dari hal-hal yang menjerumuskan kita. Amin. Amin. Kalau hati kita tulus, ada secara Tuhan. Ada orang mau mencelakakan engkau, bisa saja Tuhan singkirkan itu. Karena engkau punya hati yang tulus. Amin. Dan mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, ini kata Tuhan sendiri, aku tidak biarkan engkau menjamah dia. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan dengan tulus, kerjakan dengan hati yang bersih. Mulut harus sama dengan hati. Amin. Apa yang keluar dari mulutmu, itu keluar dari hatimu. Tidak hati kita beda dengan mulut, saudara. Ya, baru kita minta pembelaan Tuhan. Tanpa kau minta pembelaan Tuhan pun, kalau hidupmu tulus
maka engkau akan lihat Tuhan akan mencegah setiap hal-hal yang mau menjerumuskan, menghancurkan. Orang mau menipu engkau, orang mau menghancurkan engkau, maka Tuhan akan lindungi, Tuhan bela, Tuhan akan menyertai engkau. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Hidupku adalah penyembah. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku berharga, berharga di mata-Mu, segenap hidupku penyembahan. Mari semua katakan, semua katakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu berharga di mata-Mu, segenap hidupku bersembah. Mari sama-sama katakan, bawa hidupmu pada Tuhan. Ku tahu hidupku, amin, lah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku bersembah. Saudara, di hari-hari ini Tuhan lagi mencari orang-orang yang punya hati. Seberapa besar pun engkau diberi kepercayaan oleh Tuhan, tapi ingat engkau masih seorang manusia yang butuh dengar sesuatu, butuh nasihat, butuh petunjuk. Engkau harus punya sikap yang rendah hati, yang mau. Mungkin engkau orang yang diberikan jabatan yang besar, diberikan kepercayaan yang besar, bukan berarti engkau sudah luput dari semuanya. Engkau masih seorang yang kata Daud, aku dibesarkan dari dosa. Bersihkan aku Tuhan, bersihkan hidupku, bersihkan hatiku, bersihkan aku Tuhan. Beri belas kasihan-Mu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembah. Sadar Tuhan, aku sadar Tuhan, sadar bila ku ada
hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari sama-sama kita ulang sekali lagi. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hidupmu kepada Dia. Dia tahu kelemahanmu, Dia tahu kekuranganmu. Sadar, amin. Kami perlu dibentuk Tuhan. Ku hanya karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, sembah Dia, arahkan hati kepada Dia. Aku selalu mau bergantung kepada Engkau Tuhan. Oh, siapakah? Katakan, ku hidupku ini kami Tuhan adalah penyembah. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau dapati ada hati yang berkenan, hati yang mau diubahkan, hati yang mau berubah Tuhan. Ku tahu hidupku, amin. Kami orang-orang yang berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Setiap orang tua doakan untuk anak-anakmu supaya mereka diberikan ketaatan, dengar-dengaran. Setiap orang tua doakan anak-anakmu sehingga mereka itu yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Setiap anak-anak muda minta kepada Tuhan, beri aku Tuhan hati yang mau dengar, hati yang mau dengar dari nasihat-nasihat-Mu, dengar dari nasihat dari orang-orang di atasku Tuhan. Dengar Tuhan, kalau Daud saja seorang raja besar yang tidak ada dia takuti siapapun, tapi dia boleh takut kepada Nathan. Dia ingatkan kepada Nathan, aku tahu siapa aku sadar. Haleluya. Mari kita nyanyikan sama-sama, katakan, oh, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan, amin. Engkau ciptakan kami untuk bergantung kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ku tahu hidupku, amin, berharga di mata-Mu, amin. Segenap hidupku persembahkan. Saya didorong Roh Tuhan. Saya undang semua anak-anak muda maju ke depan. Haleluya. Biar Tuhan mau ubahkan. Masa depanmu ditentukan seberapa engkau mau dinasihati, seberapa engkau mau diperingatkan Tuhan. Saya undang semua anak-anak muda, mari maju ke depan semua. Haleluya, 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 haleluya. Biar Tuhan mau buka telingamu untuk dengar apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau ingatkan. Haleluya. Ku tahu, amin, hidupku berharga di mata-Mu, amin. Segenap hidupku bersama. Mari arahkan hatimu. Haleluya. Ku tahu
Tuhan katakan, siapa yang bertelinga biar dia dengar. Siapa yang bertelinga biar dia dengar. Haleluya, haleluya. Takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Uramashira mare, sembah dia semua. Iralabalaba, ku tahu, sembah dia. Haleluya. Minta hati Tuhan, hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang berkenan di hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku persembahkan. Angkat hatimu. Ku tahu dalam nama Yesus hidupku. Mari Tuhan jamah setiap anak-anak muda, jamah setiap mereka Tuhan. Iralabalaba syaralabalaba, uralabayaraba syarede. Takkan mereka seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Haleluya. Oh, yaralabalaba syarede. Ku tahu hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Mari jamah, minta jamah. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Minta hati yang nurut kepada Tuhan, hati yang mau taat, hati yang mau dengar-dengaran. Kalau kau mau lihat hal-hal besar di depanmu, kalau kau mau lihat perkara-perkara besar, haleluya. Tuhan yang mempromosi Daud. Daud tidak promosi dirinya sendiri, karena Tuhan lihat hatinya berbeda. Tuhan lihat hatinya berbeda. Tuhan sendiri yang mengatakan, aku telah temukan Daud, seorang yang berkenan di hati. Aku akan promosikan dia. Haleluya, haleluya. Iralabalaba syaralaba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima Tuhan, terima kuasa. Dalam nama syikiralabalaba, huralabalaba syaralaba. Jamah setiap anak-anak, jamah setiap Tuhan. Dalam nama minta Tuhan, minta hati yang rendah, hati yang mau nurut, hati yang mau taat, hati yang mendengar-dengaran, hati yang mau taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiralabalaba, huralabalaba syakayaralaba, huralabayaralabalaba syaralaba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kiralabalaba, huralabalaba syaralaba, huralabalaba syikiralaba, huralabalaba syaralaba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Menjerit dengan Tuhan, buka hati dengan Tuhan. Haleluya. Dalam nama syikira, huralaba syikiralaba, huralabalaba syaralaba. Ada masa depan yang luar biasa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kamu lihat hal-hal besar, hal-hal yang luar biasa dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nasyid, dalam nasyid.
Lawan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bersyukur Tuhan, Engkau melihat setiap kami. Tuhan lawat dia, Tuhan lawat dia. Lepaskan kasih Tuhan dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Kau ciptakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Kecewa dalam hidup Tuhan, pulihkan. Haleluya, haleluya. Ada dalam panggilan hidupku. Haleluya, hari ini Tuhan, haleluya. Ku tahu hidupku berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan.
kemuliaan-Mu. Angkat hatimu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Haleluya. Jesus. Ku tahu hidup dalam nama Yesus. Amin. Ciptakanku dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Ku tahu. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Amin. Berharga di mata-Mu. Amin. Segenap hidupku persembah. Kita persembahkan kepada Tuhan kita. Haleluya. Ku tahu hidupku, amin, adalah segenapku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Inilah kami Tuhan, dalam nama Yesus. Biar pemulihan terjadi, biar kami jadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu, berkenan di hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, menyentuh hati-Mu hari ini. Dan apa saja yang Kau bisa kerjakan, Kau bisa buat hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau kami sudah menyukakan Engkau, kami sudah berkenan di hati-Mu, segala sesuatu mungkin bisa terjadi. Amen. Segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Haleluya Tuhan. Engkau bisa angkat seorang gembala domba menjadi raja besar. Kami percaya Tuhan, tidak ada hal yang tidak mungkin. Haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan bawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Memberkati Tuhan, dan korban syukur, korban sukacita, korban syukur lainnya Tuhan, korban khusus kan semua kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan kembali tempat. Mari kita siapkan sembahan kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita siapkan sembahan kita. Yes. Mari sama-sama kita katakan, hey. Semua. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua katakan, hey. Langit dan bumi pujilah Tuhan, hey. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semua. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey.
ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Semua, hey! Haleluya, amin. Yes, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Semua katakan haleluya, haleluya, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Yes. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Katakan amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Amin. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Sekali lagi. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Sama-sama katakan. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Katakan. Tiada sesungguhnya tiada mustahil baginya. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa semua persembahan kami, 10 nasyar ucapan syukur kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati, melipat gandakan 30, 60 dan 100 kali lipat dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.